Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dimas Tito Mardika. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu berita dan apa itu teks berita? Nah, ini adalah pengertian berita. Nah, jadi berita adalah informasi atau peristiwa yang baru saja terjadi dan dapat disajikan dalam bentuk siaran, internet, maupun informasi dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau masyarakat luas. Itu pengertian berita. Nah, sedangkan pengertian teks berita adalah teks yang menceritakan berita atau teks yang bercerita tentang berita atau peristiwa yang baru saja terjadi. Nah, kemudian sebuah berita juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana maksudnya sebuah berita dapat dipertanggungjawabkan? Nah, sebuah berita dapat dipertanggungjawabkan ada 4 kriteria berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Pertama, berita harus mengandung kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Kebenaran itu peliputan berita itu harus benar-benar terjadi berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Kedua, aktual. Nah, aktual itu berita yang benar-benar atau isu yang diangkat oleh berita itu berita yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat atau sesuatu yang belum lama terjadi. Ketiga, informatif. Nah, maksudnya berita harus bersifat informatif itu berita benar-benar menginformasikan, memberi informasi agar masyarakat bisa tahu apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di luar sana, harus bersifat informatif. Nah, keempat, terakhir, objektif. Berita harus bisa dipertanggungjawabkan keobjektifannya. Apa itu objektif? Objektif di sini maksudnya adalah berita apa adanya berdasarkan kejadian yang nyata tanpa ada perubahan, tanpa ada pengubahan apapun, dan tidak mengandung kesubjektifan si peliput berita. Jadi peliputan berita itu berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Nah, itu objektif. Kemudian peristiwa seperti apa saja yang bisa dijadikan berita? Nah, harus ada yang benar-benar diketahui nih oleh teman-teman. Nggak semua peristiwa yang terjadi di masyarakat di luar sana itu bisa dijadikan sebuah berita. Ada 6 kriteria khusus peristiwa apa saja yang bisa dijadikan berita. Pertama, aktual, seperti yang sudah kakak tadi jelaskan, berita yang baru saja peristiwa yang baru saja terjadi atau yang sedang hangat diperbincangkan. Kedua, kedekatan atau proximity. Nah, apa itu kedekatan? Maksudnya, misal kalian berada di daerah Yogyakarta. Nah, otomatis peristiwa yang lebih diutamakan untuk diliput yaitu berita atau peristiwa yang terjadi di daerah Yogyakarta saja. Contoh, stasiun televisi Yogyakarta akan lebih mengutamakan peristiwa yang terjadi di Yogyakarta ketimbang peristiwa yang terjadi di Jakarta. Mengapa demikian? Karena peristiwa yang terjadi di daerah Yogyakarta itu lebih dibutuhkan oleh masyarakat Yogyakarta. Nah, itu yang dimaksud dengan kedekatan. Ketiga, tokoh publik atau prominence. Tokoh publik itu bisa berupa idola, panutan, pemimpin masyarakat, dan lain-lain. Nah, jadi segala hal yang mengenai tokoh publik itu bisa dijadikan berita. Misal kunjungan presiden ke Arab Saudi, ya, atau Cristiano Ronaldo mendapatkan penghargaan baru. Nah, itu hal-hal tersebut bisa dijadikan sebuah berita, teman-teman. Nah, kemudian selain itu ada konflik. Nah, apa yang dimaksud dengan konflik? Konflik adalah permasalahan yang membuat kegaduhan di masyarakat, semisal kebijakan, peristiwa perang, dan lain-lain. Kemudian ada yang kelima, kemanusiaan atau human interest. Nah, berita-berita kemanusiaan itu berita-berita yang menyentuh rasa perasaan, yang menyentuh hati. Apa saja itu?
bencana alam, kemudian pandemi seperti yang sedang terjadi saat ini di seluruh dunia kan. Pandemi ini benar-benar meresahkan. Kemudian ada kisah-kisah inspiratif. Nah, hal-hal tersebut bisa kalian jadikan berita, teman-teman. Nah, kemudian ada sensasional atau unik. Apa itu yang dimaksud berita sensasional atau unik? Berita sensasional atau unik yaitu berita yang unik, yang enggak yang apa ya? Yang unik itu yang enggak biasa terjadi, yang tidak umum, yang tidak seperti kejadian pada umumnya. Jadi kayak semisal ada tokoh masyarakat A berhasil memakan 100 cabai. Wah, tentu sangat pedas kan? Atau tokoh A dapat melompat setinggi 10 meter. Wah, itu kan berita-berita yang unik. Nah, itu bisa dijadikan sebuah berita, tapi tetap yang harus objektif dan aktual. Nah, jadi nggak sembarangan teman-teman segala peristiwa dapat dijadikan berita. Tidak. Nah, jadi ada 1 aktual, 2 kedekatan, 3 tokoh publik, 4 konflik, 5 kemanusiaan, dan 6 sensasional. Nah, kemudian kriteria teks berita. Berita juga mempunyai kriteria teks berita. Apa itu kriteria teks berita? Kriteria teks berita itu ada 5W plus 1H. Apa saja itu? What, who, where, why, when, and how. Nah, atau gini deh teman-teman, daripada teman-teman susah menghafalkan 5W plus 1H, ada istilah bahasa Indonesianya. Apa itu? Adik Simba. Adik Simba, adiknya singa. Adiknya apa itu singa itu? Ya singa, raja hutan. Adik Simba itu apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, unsur-unsur berita itu harus memenuhi 5W plus 1H atau adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertama, apa? Apa peristiwa apa yang terjadi? Nah, unsur apa ini menjelaskan peristiwa apa yang terjadi pada berita itu. Nah, contoh berita. Banjir menggenangi 5 distrik dan menewaskan 16 orang. Nah, itu termasuk unsur berita apa. Kemudian who atau siapa. Nah, unsur ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam berita tersebut atau siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, misal siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Warga 5 distrik di negara bagian Maharashtra. Nah, kemudian ada when, kapan. Nah, otomatis jika berita tidak mengandung kriteria kapan atau when, berita itu tidak peliputan tersebut tidak bisa dijadikan berita kan teman-teman. Nggak jelas soalnya kapan nih beritanya terjadi. Wah, asal meliput. Wah, itu. Jadi kapan itu maksudnya kapan berita itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi. Nah, misal kapan peristiwa itu terjadi? Kamis 18 Agustus 2019. Nah, kemudian where, di mana. Yang dimaksud unsur kriteria where atau di mana ini adalah unsur ini menjelaskan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Misal, di mana peristiwa tersebut terjadi? Di negara bagian Maharashtra, India Barat. Nah, kemudian ada why, mengapa. Unsur ini menjelaskan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Nah, misal contoh, karena sungai meluap akibat membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir, how atau bagaimana ya. Nah, unsur ini perlu kalian benar-benar perhatikan. Unsur ini menjelaskan proses kronologis peristiwa dalam berita. Jadi perbedaan antara unsur apa dan bagaimana itu bedanya jika bagaimana itu lebih detail. Nah, sedangkan apa hanya intinya saja. Nah, unsur bagaimana itu lebih menjelaskan runtutan informasinya. Nah, contohnya hujan lebat dan banjir mengakibatkan 16 orang tewas
dan 140.000 orang mengungsi akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Seperti itu teman-teman. Nah, selain unsur-unsur teks berita tersebut, ada bagaimana cara menyusun ringkasan dan penyimpulan berita. Nah, teman-teman, jadi ketika teman-teman melihat berita atau ketika teman-teman mendengarkan sebuah berita, tentunya teman-teman harus bisa menyimpulkan atau menjelaskan isi berita. Nah, bagaimana cara meringkas atau menyimpulkan isi berita? Nah, peringkasan berita dilakukan berdasarkan unsur-unsur pokoknya. Apa itu unsur-unsur pokoknya? Yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, itu jadi dalam berita kan sudah pasti ada unsur-unsur beritanya. Nah, tinggal kalian simpulkan saja, kalian cari saja unsur-unsurnya apa saja. Kemudian ada menanggapi isi berita. Setelah kalian tahu apa itu berita, apa saja yang dapat dijadikan berita, terus apa saja unsur-unsur berita, kemudian kalian bisa meringkas isi berita. Kalian sebagai masyarakat, sebagai pembaca berita, penyaksi berita, kalian harus bisa tahu, harus bisa menanggapi isi berita, teman-teman. Bagaimana caranya menanggapi isi berita? Nah, sebelum teman-teman tahu apa bagaimana menanggapi isi berita, kalian harus tahu dulu apa itu tanggapan. Tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan maupun peristiwa. Nah, tanggapan dapat berupa kritik, komentar, kritik maupun komentar dengan menggunakan bahasa yang jelas. Nah, bagaimana bahasa yang jelas itu? Bahasa yang jelas itu bahasa yang tidak ambigu ya, yang tidak berbelit-belit. Nah, kalian ketika menanggapi isi berita harus menggunakan bahasa yang jelas, nggak boleh asal-asalan. Nah, dalam menanggapi berita ataupun teks berita, ada dua yang bisa kalian tanggapi. Pertama, isi struktur berita. Bagaimana itu isi struktur berita? Isi struktur berita ada dua sub bagian. Pertama, kebenaran. Kedua, kelengkapan. Nah, yang kebenaran ini nih, itu tuh maksudnya berita itu benar-benar terjadi apa enggak, hoax atau enggak, nah gitu loh. Kan akhir-akhir ini marak ya berita hoax yang disebarkan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Maksudnya disebarkan oleh seseorang yang memiliki tujuan tertentu, yang tujuannya hanya memanfaatkan momen tertentu, yang hanya memanfaatkan dirinya sendiri, nggak bertujuan untuk umum. Nah, kebenaran itu harus benar-benar dipastikan ketika kalian menanggapi berita. Kemudian kelengkapan. Nah, kira-kira apa yang dimaksud kelengkapan? Ayo, yang dimaksud kelengkapan adalah unsur berita tersebut itu sudah mengandung unsur 5W+1H belum, adiksi belum. Nah, lupa apa enggak apa itu unsur-unsur berita apa saja? Nah, adiksi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu unsur-unsur berita harus hal yang paling wajib. Nah, kalian bisa menanggapi kebenaran isi berita dan menanggapi kebenaran tentang kelengkapan isi berita. Nah, selain struktur berita, kalian juga bisa menanggapi bahasa berita. Nah, bahasa berita teman-teman, bahasa berita juga ada dua. Pertama, pilihan kata, dan kedua, penggunaan kalimat. Bagaimana itu maksudnya pilihan kata itu? Nah, misal ada berita pemerkosaan nih, berita pemerkosaan, gadis telah diperkosa oleh teman sebayanya. Wah, kejam sekali ya. Tentu kejam lah, masa enggak? Maksudnya pemilihan kata atau diksi itu harus benar-benar, harus jangan asal-asalan. Kalau kita memilih kata asal-asalan, itu bisa memanipulasi yang membaca berita tersebut. Jadi berita pemerkosaan ya harus ditulis pemerkosaan, jangan ditulis istilah-istilah yang menghaluskan atau istilah bahasa Indonesia itu eufemisme. Jadi pemerkosaan terkadang diganti dengan ruda paksa, itu kan menghilangkan kesan kejahatannya kan, karena pemerkosaan kan berita yang sangat jahat teman-teman.
Nah jadi ya pemerkosaan saja, atau misal nggak soal pemerkosaan, disabilitas ya, si editor berita atau kalian nantinya ketika menulis berita itu harus benar-benar tepat dalam memilih kata. Nggak bisa kalian memberitakan suatu peristiwa menggunakan kata yang asal-asalan. Misal difabilitas, difabel, masa kalian mau pakai kata cacat, menyakiti hati orang. Nah jadi pemilihan kata itu harus benar-benar diperhatikan. Nah selain bahasa berita yang berupa pemilihan kata, ada juga penggunaan kalimat. Nah penggunaan kalimat juga yang harus kalian benar-benar perhatikan agar penjelasannya tidak ambigu atau tidak bermakna ganda atau tidak multitafsir. Nah jadi ketika membaca sebuah berita atau mendengarkan berita, maknanya itu sama dengan si penyampai berita, jadi nggak multitafsir. Nah jadi kalian setelah mengetahui apa itu berita, apa itu teks berita, kalian juga harus bisa mengetahui, maksudnya kalian harus bisa menanggapi isi berita. Nah kalian pada kesempatan kali ini kalian udah tahu nih sekarang nih apa itu teks berita, apa itu berita, bagaimana peristiwa bisa dijadikan sebuah berita, karena nggak semua peristiwa dapat dijadikan berita. Apa itu unsur-unsur berita, bagaimana menyimpulkan berita, dan bagaimana menanggapi isi berita. Nah setelah kalian mendengarkan penjelasan saya, berikut ini akan disajikan contoh berita. Ini di sini. Tarises, Mongko. What? What the fuck? Salah. Ya, supaya kalian nggak tegang loh. Oke. Nah, ini maksudnya. Desakan DPRD Kota Yogyakarta untuk melakukan lockdown kawasan Malioboro dari Tugu Palputih hingga titik 0 km pada malam pergantian tahun baru terjawab sudah. Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan untuk tidak melakukannya dan memilih membuka jantung wisata Yogyakarta ini dengan sistem buka tutup. Menurut Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, bila kondisi kawasan Malioboro penuh, maka jalan akan ditutup dan begitu juga sebaliknya. Aturan Malioboro tanpa kendaraan bermotor pada jam 6 hingga 9 malam juga ditiadakan pada 31 Desember. Sementara semua usaha di Malioboro, termasuk PKL, harus tutup mulai jam 6 sore. Jadi ada memori tertentu, malam tahun baru saya ada di Jogja, itu foto-foto selfie mereka. Cuma bedanya, tahun baru yang lalu itu belum ada COVID. Tahun sekarang itu ada COVID. Kalau yang punya kembang api nyalakan tapi jangan bikin kerumunan. Keputusan ini disambut baik oleh pengusaha hotel dan restoran Indonesia DIY dan berharap bisa membantu menaikkan reservasi wisata yang jelang tahun baru hanya sebesar 8% saja. Nah, setelah kalian melihat contoh berita tadi, kalian harus bisa menguraikan berita tersebut. Menguraikan dalam artian kalian harus bisa menganalisis unsur-unsur beritanya, harus bisa menanggapi isi berita, meringkas isi berita. Nah, harus bisa. Kalian sebagai pembaca berita harus bisa apalagi setelah kalian mendengarkan penjelasan dari kakak. Nah, demikian ya teman-teman yang dapat kakak sampaikan mengenai teks berita. Tentunya banyak kesalahan atau tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kakak mohon maaf sebesar-besarnya ya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian selalu sehat-sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.